Halo, perkenalkan nama saya Hatipa Salama dari Pendidikan Biologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Mengenai tumbuhan tentu mengalami pertumbuhan dan perkembangan, di mana pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran yang bersifat kuantitatif, sedangkan perkembangan adalah proses kualitatif. Pertumbuhan merupakan peristiwa bertambahnya ukuran sel makhluk hidup, baik massa, tinggi, atau volumenya. Peristiwa ini bersifat irreversible atau artinya tidak dapat kembali seperti keadaan awal karena adanya pertambahan jumlah dan ukuran sel di dalam prosesnya. Akibatnya, ukuran tumbuh tanaman akan semakin besar seiring berjalannya waktu. Pada proses pertumbuhan dan perkembangan, tumbuhan memerlukan energi berupa ATP untuk melakukan fungsi pertumbuhannya. ATP ini didapati dari proses seluler melalui fotosintesis. Jadi, penunjang proses ini yaitu ada air, cahaya, udara, dan mineral. Tahapan-tahapan pertumbuhan terdiri dari tahap perkembangan embrio, perkecambahan, pertumbuhan primer, dan pertumbuhan sekunder. Yang pertama, perkembangan embrio, di mana pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan diawali dengan tahap fertilisasi serbuk sari di kepala putik melalui pembuahan ganda. Setelah itu, bakal biji yang mengandung inti kandung lembaga sekunder dan zigot akan berkembang menjadi endosperm yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Yang kedua yaitu tahap perkecambahan, di mana jika keadaan lingkungan mendukung dan biji tidak mengalami dormansi, biji akan memulai perkecambahan. Tahapan ini dimulai melalui proses imbibisi, yaitu masuknya air ke dalam biji. Imbibisi memecah kulit biji dan memicu aktifnya hormon gibberellin pada embrio. Tahap selanjutnya yaitu ada pertumbuhan primer, di mana pertumbuhan primer merupakan pertumbuhan yang terjadi karena aktivitas sel-sel meristem primer yang banyak terdapat pada ujung akar dan ujung batang. Meristem merupakan sel yang belum terdiferensiasi dan aktif melakukan pembelahan secara mitosis. Aktivitas meristem ini menyebabkan akar dan batang bertambah panjang. Pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan ini yaitu pertumbuhan yang memungkinkan terjadinya pembesaran diameter batang dan akar. Pertumbuhan sekunder ini terjadi pada tumbuhan dikotil dan gimnospermae. Pertumbuhan sekunder terjadi karena aktivitas meristem lateral yaitu kambium vaskuler dan kambium gapus velogen. Dalam menunjang proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, maka tumbuhan dipengaruhi oleh beberapa hormon. Hormon dalam tumbuhan ada apa saja? Mari kita simak. Hormon tumbuhan yaitu ada hormon kalin. Hormon kalin membentuk organ tumbuhan seperti akar, batang, daun, dan bunga. Kemudian ada hormon auksin. Hormon auksin yaitu pertumbuhan akar, batang, bunga, buah, dan perkecambahan serta membengkokkan batang. Kemudian ada hormon sitokinin. Sitokinin ini membantu untuk pembelahan sel, pertumbuhan akar, tunas, bunga, buah, dan menghambat penuaan. Kemudian ada hormon gibberellin. Hormon ini yaitu hormon yang membantu pertumbuhan daun, bunga, buah, pemanjangan batang, dan perkecambahan biji atau tunas. Kemudian ada hormon gasiterlin, yaitu hormon yang mempercepat pematangan buah
dan penebalan batang. Kemudian ada hormon asam traumalin, yaitu hormon yang membantu untuk regenerasi sel di bagian tumbuhan yang luka. Baik, segitu penjelasan mengenai pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan yang dapat saya sampaikan. Sampai bertemu di penjelasan selanjutnya. Sampai jumpa.